Pernahkah Anda menatap kucing Anda yang sedang rebahan santai di sofa, lalu berpikir, jangan-jangan dia ini keturunan macan tutul liar atau kucing hutan Norwegia yang langka? Atau mungkin Anda baru memungutnya di jalan dan bertanya-tanya, kenapa dia punya ekor yang aneh atau sifat yang unik? Hari ini kita akan membahas isu yang sangat bikin penasaran para pemilik hewan peliharaan, tes DNA. Ya, tes ini bukan cuma buat manusia yang lagi cari tahu silsilah keluarga di Italia. Tapi, ini pertanyaan utamanya. Apakah ini alat ilmiah nyata yang bisa menyelamatkan nyawa sahabat berbulu Anda? Atau cuma mainan mahal dan akal-akalan untuk mengeruk uang? Spoiler alert, jawabannya akan sangat mengejutkan, bahkan mungkin menakutkan bagi sebagian orang. Bersiaplah, kita selami lebih dalam dunia genetika kucing yang rumit ini. Sebelum kita mulai membongkar rahasia kucing sampai ke level atom, mari kita pahami konteksnya dulu. 10 tahun lalu, tes genetik untuk hewan peliharaan rasanya seperti fiksi ilmiah, atau hanya dilakukan oleh breeder profesional yang sangat peduli dengan kemurnian ras. Awalnya, tes ini booming di kalangan anjing. Tes DNA anjing sangat populer karena ras anjing secara visual sangat berbeda. Anda bisa dengan mudah membedakan Dachshund dengan Great Dane, kan? Nah, dengan kucing, ceritanya lebih rumit. Sebagian besar kucing, bahkan yang paling kita sayangi dan sudah lama di rumah, tidak punya ras murni. Mereka sering kita sebut sebagai kucing domestik atau kucing kampung, dan ilmu genetika kucing memang sempat tertinggal. Tapi sekarang, di pasaran sudah muncul perusahaan raksasa seperti Best Paws atau Wisdom Panel, yang menjanjikan informasi lengkap soal si Meong, dari potensi penyakit ginjal sampai alasan kenapa dia lebih suka tidur di atas kepala Anda. Tapi, bagaimana cara kerja tes ini yang sebenarnya? Mari kita bahas dulu bagaimana proses ini bekerja. Karena banyak orang mengira ini adalah prosedur medis yang rumit. Padahal Anda tidak perlu jadi dokter bedah atau menyakiti hewan peliharaan Anda. Semua pengambilan sampel dilakukan di rumah. Anda akan menerima paket yang berisi kotak cantik melalui pos. Di dalamnya ada instruksi lengkap dan sikat khusus. Sikat ini bentuknya mirip cotton bud mie besar atau sikat maskara. Tugas Anda sederhana. Buka mulut kucing Anda, lalu gosok sisi dalam pipinya menggunakan sikat itu. Kedengarannya memang gampang, tapi di lapangan, kalau si kucing lagi tidak mau diajak kerja sama, ini bisa jadi pertarungan yang sengit. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan epitel bukal, yaitu sel-sel yang melapisi bagian dalam pipi atau selaput lendir. Sel-sel inilah yang mengandung semua DNA yang kita butuhkan. Tidak ada darah, tidak perlu jarum suntik sama sekali. Setelah itu, sampel Anda disegel dalam tabung reaksi yang sudah berisi cairan pengawet khusus, lalu dikirim kembali ke laboratorium. Di sana, DNA akan diekstrak dari sel-sel tadi, kemudian dipotong menjadi fragmen-fragmen kecil, lalu diproses menggunakan alat yang disebut sequencer. Sequencer ini adalah mesin pintar yang bertugas membaca kode genetik. Tapi apa yang terjadi selanjutnya dengan data-data ini? Nah, itulah bagian yang paling menarik. Sekarang, ada poin penting yang seringkali mematahkan ekspektasi banyak pemilik. Anda harus memahami perbedaan mendasar antara anjing dan kucing. Selama ribuan tahun, anjing dibiarkan manusia untuk tujuan spesifik, menjaga, menggiring ternak, atau berburu. Itu sebabnya secara genetik, ras anjing sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Lain halnya dengan kucing. Kucing pada dasarnya menjinakkan diri mereka sendiri. Mereka hanya datang ke lumbung-lumbung kita untuk mencari tikus. Seleksi kucing atau pembiakan ras baru dimulai belakangan ini. Secara historis, itu bisa dibilang baru kemarin, yaitu pada abad ke-19. Ini berarti keragaman genetik antar ras kucing sangatlah tipis. Jika hasil tes menunjukkan bahwa kucing jalanan Anda adalah 10% Maine Coon, itu tidak berarti neneknya pernah berbuat dosa dengan kucing raksasa. Itu artinya kucing Anda dan ras Maine Coon memiliki nenek moyang jauh yang sama, yang kebetulan hidup di wilayah yang sama. Ini bukanlah status ras resmi, melainkan hanya gema genetik, dan memahami hal ini sangat penting agar Anda tidak merasa tertipu. Mari kita bahas lebih dalam mengenai ras kucing. Ketika Anda menerima laporannya, Anda akan melihat diagram yang menarik. Biasanya laporan tersebut membagi genom kucing Anda ke dalam 4 kelompok utama. Kelompok pertama adalah kelompok barat, Western Group. Ini mencakup ras dari Eropa dan Amerika, seperti American Shorthair, Maine Coon, atau Ragdoll. Yang kedua adalah kelompok timur, Eastern Group, yang berisi kucing-kucing anggun seperti Siam, Burma, dan Oriental. Ketiga, ada kelompok hibrida, Hybrid Group,
yang terdiri dari ras yang lebih langka. Dan yang keempat adalah polychat, atau sederhananya super kucing kampung. Mayoritas kucing kesayangan kita, si belang dan si manis, kemungkinan besar akan masuk kategori polychat dengan sedikit campuran kelompok barat. Tes ini tidak akan memberitahu Anda, kucing Anda adalah ras British. Sebaliknya, tes akan mengatakan, genom kucing Anda sangat mirip dengan genom kucing yang digunakan untuk menciptakan ras British. Anda merasakan perbedaannya? Ini ibarat mengatakan bahwa Anda mirip Viking karena memiliki mata yang terang, bukan karena Anda lahir di Oslo. Tapi kalau penentuan ras itu cuma sekadar hiburan, bagian selanjutnya inilah yang benar-benar layak buat Anda keluarkan uang, yaitu kesehatan. Ini mungkin bagian yang paling berharga dari seluruh laporan itu. Penyakit genetik itu licik karena mereka bisa tersembunyi selama bertahun-tahun. Kucing Anda terlihat sehat, lari, dan bermain. Tapi tiba-tiba kondisinya memburuk drastis, dan dokter hewan pun cuma bisa angkat tangan. Tes DNA ini memeriksa hewan peliharaan Anda terhadap puluhan mutasi genetik yang terkait dengan penyakit tertentu. Ini bukan diagnosis, ini adalah peta ladang ranjau. Kalau Anda tahu di mana ranjau itu tertanam, Anda bisa menghindarinya. Misalnya, dengan mengetahui adanya kecenderungan penyakit, Anda bisa mengubah pola makannya, lebih sering melakukan USG, atau Anda bisa lebih waspada terhadap gejala-gejala tertentu. Ini mengalihkan Anda dari mode reaksi terhadap masalah menjadi mode pencegahan. Dan percayalah, mengobati penyakit genetik yang sudah parah itu jauh lebih mahal berkali-kali lipat dibandingkan hanya dengan satu tes seharga $100. Mari kita bahas sebuah contoh kasus spesifik yang sangat relevan bagi banyak pemilik kucing. Penyakit ini adalah Polycystic Kidney Disease, atau disingkat PKD. Ini adalah penyakit yang mengerikan dan seringkali menyerang ras-ras tertentu, seperti kucing Persia, Exotic Shorthair, British, dan Scottish. Intinya, kista berisi cairan akan terbentuk di ginjal. Kista ini terus membesar, menggantikan jaringan ginjal yang sehat, hingga akhirnya ginjal tersebut berhenti berfungsi. Bagian yang paling menakutkan adalah, gejalanya baru muncul ketika fungsi ginjal sudah menurun hingga 70%. Kabar baiknya, tes DNA dapat mendeteksi mutasi gen PKD1 bahkan sejak kucing masih anak-anak. Jika hasilnya positif, ini bukan berarti vonis mati, tapi ini adalah sinyal peringatan penting. Anda akan tahu bahwa kucing ini memerlukan pemeriksaan USG ginjal secara rutin dan mungkin harus menjalani diet khusus sejak usia muda. Dengan begitu, Anda telah memenangkan waktu. Dan waktu dalam kasus gagal ginjal berarti tambahan bertahun-tahun usia hidup bagi hewan kesayangan Anda. Ada lagi bom waktu lainnya, yaitu kardiomyopati hipertrofik, atau disingkat KHM. Ini adalah penyakit jantung yang paling umum pada kucing. Dalam kondisi ini, dinding jantung akan menebal, volume ruang jantung mengecil, dan jantung bekerja melebihi batas wajar. Seringkali gejala pertama dan satu-satunya dari penyakit ini adalah kematian mendadak. Kucing Anda bisa tiba-tiba jatuh dan mati begitu saja. Kedengarannya mengerikan, tapi inilah kenyataannya. Kucing ras Maine Coon dan Ragdoll sangat rentan terhadap kondisi ini. Ada tes genetik untuk mendeteksi mutasi spesifik pada gen MYBPC3. Jika kucing Anda membawa mutasi genetik ini, itu memang tidak menjamin ia akan sakit 100%, tapi risikonya sangat besar. Dengan mengetahui risiko ini, Anda tidak akan menunggu sampai kucing Anda mulai kesulitan bernapas baru pergi ke kardiolog. Sebaliknya, Anda menjadwalkan pemeriksaan rutin, misalnya setiap 6 bulan sekali, dan langkah preventif inilah yang bisa menyelamatkan nyawa. Sekarang, mari kita bicara tentang ancaman yang bisa merenggut nyawa kucing Anda, bahkan saat mereka berada di klinik hewan, jika dokter tidak waspada. Ini adalah mutasi gen MDR1. Gen ini berfungsi sebagai pertahanan utama otak, yang dikenal sebagai sawar darah otak, melindungi dari racun dan zat kimia obat. Pada kucing yang memiliki cacat gen ini, otak mereka menjadi rentan dan tidak terlindungi terhadap beberapa jenis obat yang sebenarnya sangat standar. Contohnya, obat cacing tertentu atau obat anti diare bisa memicu keracunan parah, bahkan kematian pada kucing yang membawa mutasi ini. Bayangkan, niat Anda hanya ingin membasmi cacing, tetapi yang terjadi justru sebuah tragedi. Status gen ini dapat diketahui melalui tes DNA. Jika mutasi ini terdeteksi, lembar hasil tes tersebut wajib ditempelkan di halaman pertama buku kesehatan atau paspor hewan, ditandai dengan spidol merah tebal. Ini adalah instruksi keselamatan vital bagi setiap dokter yang akan merawat kucing Anda di masa depan.
Mari kita bicarakan hal yang tidak menakutkan, namun sangat penting. Golongan darah. Mungkin Anda tidak pernah memikirkannya, tetapi kucing juga punya golongan darah. A, B, dan yang sangat langka, AB. Informasi ini sangat penting, terutama jika Anda berencana untuk mengembangbiakkan mereka. Ada fenomena yang disebut isoerythrolysis neonatal pada anak kucing yang baru lahir. Kedengarannya rumit, tapi intinya sederhana. Jika induk kucing memiliki golongan darah B, sementara anak kucingnya memiliki golongan darah A, antibodi dari susu induk akan masuk ke tubuh anak kucing dan menghancurkan sel darah merah mereka. Anak-anak kucing ini seringkali mati dalam beberapa hari pertama kehidupan, tanpa pemiliknya tahu apa penyebabnya. Dengan tes DNA, kita bisa mengetahui golongan darah mereka dari awal dan menghindari perkawinan yang tidak cocok. Tentu saja, dalam kasus darurat yang membutuhkan transfusi darah, mengetahui golongan darah dapat menghemat waktu berharga untuk mencari donor yang tepat. Mari kita santai sejenak dan bahas soal keindahan. Genetika warna bulu kucing itu benar-benar ajaib. Kenapa kucing Anda bisa punya bulu oranye? Kenapa kakinya ada kaus kaki putih? Tes genetik ini akan mengurai tampilan luar kucing Anda hingga ke tingkat gen. Contohnya, ada yang namanya gen pengencer atau gen dilute. Jika kucing membawa gen ini, warna hitamnya bisa berubah jadi biru atau abu-abu, dan warna oranye akan berubah jadi krem. Anda bahkan bisa tahu apakah kucing Anda adalah pembawa gen warna coklat atau cinnamon, meskipun secara fisik bulunya cuma terlihat hitam. Ini sangat menarik, terutama jika Anda punya kucing domestik dengan kilau atau semburat warna yang tidak biasa. Tes ini akan menjelaskan dari mana asal-usul rona unik itu. Jadi, Anda akan mengerti bahwa warna bulu peliharaan Anda bukan sekadar kebetulan, melainkan teka-teki rumit yang hanya bisa tersusun dengan satu cara yang unik. Bagaimana dengan panjang bulunya? Pernahkah Anda melihat induk kucing berbulu pendek melahirkan anak kucing berbulu lebat? Itu karena gen bulu panjang bersifat resesif. Artinya, gen tersebut bisa tersembunyi. Seekor kucing bisa menjadi pembawa gen ini, meskipun ia sendiri hanya memiliki bulu yang pendek. Tes DNA mengungkapkan keberadaan faktor tersembunyi ini. Dalam laporannya, Anda akan melihat marker FGF5. Di sana akan dijelaskan, apakah kucing Anda bersifat homozigot untuk bulu pendek, atau apakah ia membawa potensi untuk melahirkan gumpalan bulu yang menggemaskan. Tes ini juga dapat mengidentifikasi gen-gen yang bertanggung jawab atas rambut keriting, seperti pada ras Cornish Rex atau Sphynx. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat potensi tersembunyi pada hewan peliharaan Anda. Bicara soal pola bulu, itu adalah bahasan yang menarik. Tahukah Anda secara genetik, semua kucing sebetulnya adalah tabby atau bergaris-garis? Hanya saja, ada gen tertentu pada beberapa kucing yang mengaktifkan warna solid, sehingga garis-garis tersebut tersamarkan. Namun, jika Anda perhatikan kucing hitam di bawah sinar matahari terik, seringkali Anda masih bisa melihat samar-samar bintik atau garis-garis hantu tersebut. Nah, melalui tes DNA, Anda bisa mengetahui jenis pola apa yang sebenarnya tersembunyi dalam genetik si manis. Apakah itu makrel, seperti macan, klasik, seperti marmer, spotted, berbintik, atau thick, seperti pada kucing Abyssinian. Tes ini juga dapat mendeteksi adanya gen color point, yaitu pola warna khas kucing Siam, di mana telinga, kaki, dan ekor berwarna gelap, sementara badannya berwarna lebih terang. Ternyata, banyak loh kucing kampung biasa yang menyimpan gen Siam ini jauh di dalam DNA mereka. Bagian menarik lainnya adalah ciri fisik, contohnya polydactyly. Ini adalah kondisi di mana kucing memiliki jari kaki lebih banyak dari jumlah normal. Kucing-kucing Hemingway sangat terkenal karena hal ini. Biasanya kondisi ini terlihat menggemaskan, seolah-olah kucing itu memakai sarung tangan. Tes DNA dapat memastikan apakah ciri ini disebabkan oleh faktor genetik. Selain itu, ada pengujian untuk kondisi ekor pendek. Jika kucing Anda memiliki ekor pendek atau bengkok, itu bisa jadi akibat cedera saat kecil, atau bisa juga karena faktor genetik, seperti pada ras bobtail. Dengan mengetahuinya, Anda tidak perlu lagi bertanya-tanya, apakah ekor kucing Anda pernah terjepit pintu di masa lalu. Hal ini membantu Anda memahami anatomi hewan peliharaan Anda dengan lebih baik dan menghilangkan keraguan yang tidak perlu tentang asal-usulnya. Sekarang, mari kita bahas soal DNA dan sisi liarnya. Beberapa perusahaan kini menawarkan apa yang mereka sebut indeks keliaran atau wildness index. Tes ini mencari penanda DNA yang cocok dengan genom kucing liar, seperti leopard cat, serval, atau jungle cat.
Hal ini sangat relevan bagi pemilik ras kucing hibrida, seperti Bengal atau Savannah. Jika anak kucing Anda dijual sebagai Bengal, tapi ternyata ia hanya bersikap seperti si pemalas yang tidak aktif, tes ini dapat mengungkap berapa persen darah liarnya. Untuk kucing rumahan biasa, ini hanyalah data statistik yang lucu. Ini memungkinkan Anda berkata pada tamu, "Coba lihat, berdasarkan dokumen, dia ini 2% harimau." Manfaat praktisnya memang kecil, tapi ini jelas sangat memuaskan untuk ego para pemilik. Nah, mari kita bahas lagi hal-hal yang berguna. Beberapa tes modern bahkan telah melangkah lebih jauh, menganalisis mikrobioma di dalam mulut. Ya, Anda tidak salah dengar. Mereka mempelajari bakteri yang hidup di mulut kucing kesayangan Anda. Untuk apa? Karena kondisi gigi dan gusi sangat berpengaruh langsung pada ginjal dan jantung. Gigi yang sakit adalah pintu gerbang bagi infeksi untuk menyebar ke seluruh tubuh. Analisis mikrobioma ini bisa memberi petunjuk apakah kucing Anda berisiko mengalami periodontitis atau resorpsi gigi, bahkan jauh sebelum munculnya bau mulut atau karang gigi. Ini adalah pendekatan super modern dalam kedokteran preventif yang saat ini sudah bisa diakses hanya dengan menggunakan satu usapan di pipi saja. Media sosial untuk kucing. Kedengarannya gila, tapi ini benar-benar ada. Berkat basis data DNA yang besar, kini Anda bisa menemukan kerabat jauh hewan peliharaan Anda. Mekanismenya sama persis seperti layanan tes DNA untuk manusia. Sistem tersebut membandingkan DNA kucing Anda dengan ribuan data lain dalam basis data. Lalu, ia bisa memberikan notifikasi. Misalnya, sepupu si Barsik ditemukan, tinggal di kota sebelah. Ini sungguh mengharukan, terutama jika Anda mengadopsi anak kucing dari tempat penampungan dan tidak tahu sama sekali tentang latar belakang keluarganya. Para pemilik kucing benar-benar menemukan saudara seinduk, lalu saling berkirim pesan dengan pemiliknya, bertukar foto, dan membandingkan kebiasaan mereka. Ternyata kesukaan terhadap zaitun atau ketakutan pada penyedot debu bisa jadi merupakan sifat bawaan dari keluarga mereka. Namun, mari kita sejenak menyinggung keterbatasan yang ada. Mari kita bicara soal akurasi. Penting untuk dipahami bahwa ini adalah ilmu yang sangat bergantung pada probabilitas. Kesalahan bisa saja terjadi. Terkadang, sistem bisa menghasilkan data yang aneh. Misalnya, menemukan gen kucing Siberia yang berbulu lebat pada kucing Sphinx yang botak. Hal ini terjadi karena basis data yang digunakan masih terus diperbarui. Semakin banyak kucing yang diuji, semakin akurat pula algoritma tersebut. Jadi, jika hasilnya terasa sangat tidak masuk akal, jangan buru-buru menuduh laboratorium melakukan penipuan. Kemungkinan besar, kucing Anda memiliki kombinasi gen unik yang datanya masih minim dalam basis data kami. Dan ingat, keberadaan gen penyakit hanyalah risiko, bukan diagnosis pasti. Begitu pula ketiadaan gen penyakit tidak menjamin kesehatan total, karena belum semua mutasi berhasil diidentifikasi oleh ilmu pengetahuan. Mari kita bahas harganya. Biaya untuk tes kesehatan lengkap biasanya berkisar antara 100 hingga 150 dolar. Itu belum termasuk biaya pengiriman, terutama jika Anda tinggal di luar negara tempat laboratorium berada. Pertanyaannya, apakah ini sepadan? Jika Anda hanya menganggapnya sebagai hiburan semalam, sekadar untuk tertawa melihat silsilah atau grafik rasnya, maka mungkin ini terasa mahal. Namun, jika kita melihatnya sebagai investasi kesehatan jangka panjang, hitung-hitungannya akan jauh berbeda. Sekali kunjungan ke unit gawat darurat, UGD, dengan kucing yang menderita gagal ginjal atau masalah jantung bisa menghabiskan ratusan, bahkan ribuan dolar. Jika tes ini bisa membantu mencegah atau menunda penyakit serius, bahkan hanya selama 1 tahun, biayanya sudah terbayar 10 kali lipat. Ini adalah semacam asuransi terhadap ketidaktahuan. Tips praktis saat mengambil sampel. Kebanyakan kucing sangat menolak jika ada benda asing dimasukkan ke mulutnya. Langkah jitu. Jangan lakukan pengambilan sampel segera setelah ia makan. Jika tidak, yang Anda kirim ke laboratorium adalah DNA ayam atau sapi, bukan DNA si kucing. Tunggu setidaknya 1 hingga 1,5 jam. Bungkuslah kucing Anda dengan handuk. Buatlah seperti gulungan yang rapat agar cakarnya tidak bisa bergerak. Bertindaklah dengan yakin namun tetap lembut. Anda hanya perlu menggosok bagian dalam pipinya selama sekitar 10-15 detik. Jika kucing mulai berontak, ambil jeda sejenak. Lebih baik melakukannya dalam beberapa sesi singkat daripada membuatnya trauma atau histeris dalam 1 kali coba. Dan yang paling penting, berikan makanan atau camilan kesukaan mereka setelahnya. Kucing harus ingat bahwa penghinaan yang dialaminya sudah terbayarkan. Mau pilih yang mana?
Saat ini, di pasaran ada dua nama besar yang mendominasi, Base Post dan Wisdom Panel. Wisdom Panel ini bisa dibilang pemain lama. Mereka adalah raksasa dalam dunia tes DNA anjing. Basis data mereka sangat besar, dan akurasi mereka dalam menentukan ras sangat terpercaya. Sementara itu, Base Post fokusnya eksklusif pada kucing. Mereka memiliki database genetika kucing yang sangat luas, dan memberikan laporan kesehatan serta gigi yang sangat rinci. Ada juga laboratorium lain yang lebih kecil, misalnya yang berafiliasi dengan universitas. Tapi biasanya, mereka mewajibkan sampel darah dan hanya menguji penyakit spesifik tertentu tanpa menyediakan grafik silsilah yang menarik. Jadi, kalau Anda mencari tes untuk penggunaan rumahan dan menginginkan laporan yang bagus, sebaiknya pilih salah satu dari dua besar ini. Dan yang terakhir, mari kita bahas soal privasi. Memang, data DNA kucing Anda akan masuk ke cloud. Perusahaan lantas menggunakan data ini untuk kepentingan riset. Berkat hal ini, banyak gen dan obat-obatan baru berhasil ditemukan. Intinya, saat Anda melakukan tes DNA pada kucing Anda secara tidak langsung menjadi ilmuwan warga dan turut berkontribusi dalam memajukan kedokteran hewan di masa depan. Mungkin saja DNA dari kucing Anda itulah yang akan membantu para peneliti menemukan obat kanker atau diabetes pada kucing dalam 10 tahun ke depan. Kedengarannya ini terlalu berlebihan, tapi memang begitulah cara kerja Big Data. Jadi, Anda tidak hanya sekadar tahu bahwa kucing Anda berwarna jingga, tetapi Anda juga membantu seluruh kucing jingga di dunia untuk hidup lebih lama. Jadi, apa sih kesimpulan utamanya? Tes DNA untuk kucing bukanlah tongkat sihir, dan juga bukan cara untuk menyulap kucing biasa menjadi ras bangsawan. Ini adalah alat diagnostik yang sangat ampuh, dan jujur, ini juga hiburan yang menarik bagi para pemilik. Hal paling menakjubkan yang mungkin Anda temukan bukanlah jenis rasnya, melainkan risiko kesehatan tersembunyi yang selama ini tidak bisa diungkapkan oleh si kucing. Mengetahui mutasi MDR1 atau kerentanan terhadap penyakit jantung sungguh bisa menyelamatkan nyawa mereka. Dan fakta ini saja sudah sepadan dengan setiap rupiah yang Anda keluarkan. Tetap cintai sahabat berbulu Anda terlepas dari kode genetik mereka, karena sesungguhnya cinta itu tidak butuh hasil tes apapun. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jika Anda sudah pernah melakukan tes DNA pada hewan peliharaan, coba ceritakan di kolom komentar. Apakah hasilnya sesuai dengan ekspektasi Anda atau justru menjadi kejutan yang sangat besar? Jangan lupa subscribe channel ini, tinggalkan like, dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.